Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Ayub pasal 9 ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Allah. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos, ada satu buku puisi yang berjudul Who Tells the Crocuses It's Spring? Atau dalam bahasa Indonesia, siapa yang memberitahu pohon krokus bahwa sekarang itu musim semi? Buku itu menimbulkan pertanyaan dalam benaknya seperti, siapa yang menciptakan berbagai macam bunga-bunga yang dapat menghasilkan warna-warni yang indah? Siapa yang menitikkan air hujan dalam genangan yang berkilauan? Siapa yang menciptakan bintang yang berkelap-kelip di malam hari? Berbagai pertanyaan seperti itu seharusnya mengajak kita untuk merenung dengan rasa syukur bahwa ada satu sosok yang berkuasa yang telah melakukannya. Berabad-abad silam, Ayub menyerukan bahwa Allah lah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Allah lah yang mengingatkan matahari untuk terbit pada waktunya setiap pagi. Allah lah yang menjaga agar bumi terus berputar dengan kecepatan yang konstan. Allah lah yang memberi makan burung pipit dan menghiasi bunga bakung dengan keindahan. Allah jugalah yang menaruh jutaan planet di angkasa dan mengatur benda-benda itu sedemikian. Mungkin para ilmuwan akan membantah bahwa semua keajaiban ini merupakan hukum alam biasa. Tapi perlu kita ketahui, ini bukan hukum alam biasa. Ini merupakan ekspresi dari kehendak dan hikmat Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, bacaan firman hari ini, kitab Ayub pasal 9 merupakan tanggapan Ayub terhadap perkataan salah seorang sahabat Ayub yang menyiratkan bahwa kemalangan terjadi menimpa Ayub adalah hukuman dari Tuhan akibat dari dosa-dosa Ayub. Tetapi Ayub menanggapinya dan berkata bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Ayub memiliki pandangan yang berbeda dari sahabat-sahabatnya. Kalau kita baca pasal 9 mulai dari ayat yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Ayub memiliki pengenalan yang benar pada Tuhan. Ia sadar bahwa Tuhan bebas berkehendak dan tidak seorang pun yang dapat atau berhak menggugat keputusannya. Ayub mengenal Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bebas bertindak tetapi tidak pernah salah dalam bertindak. Bahkan dalam keadaan buruk sekalipun, ketika Tuhan mengizinkannya, itu adalah keadilan Tuhan semata. Sobat Kairos yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus, di dalam penjarahan hidup dalam dunia ini, kita pasti akan menghadapi berbagai macam keadaan. Suka dan duka akan silih berganti. Sakit dan sehat juga akan kita alami. Berhasil dan gagal pun kadang tak bisa dihindari. Tapi kita harus waspada. Sering terjadi karena penderitaan hidup yang terus-menerus bisa menggoyahkan iman percaya kepada Tuhan. Hari ini dari kitab Ayub, kita belajar satu sikap yang benar yang harus kita contoh saat kita harus menghadapi berbagai penderitaan yang mungkin kita alami, yaitu Allah memegang kendali dalam setiap detik hidup kita. Allah berkuasa dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar, bahkan mujizat dalam hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk itu, tetaplah taat dan setia di dalam naungan Tuhan yang teduh. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.